Untuk vermith snail yang menempel pada bagian-bagian skeletonnya itu aku bersihin teman-teman, itu aku potekin ya, saya lihat sendiri ya, pada bagian bawahnya juga itu banyak ya. Dan inilah hasil daripada tank yang kita bersihkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini dengan aku Bahar, teman-teman. Oke, untuk video kali ini kita akan bahas yang namanya hama vermith snail, teman-teman. Karena kebetulan juga di tank aku ini sekarang lagi terserang sama yang namanya hama tersebut ya. Jadi di sini akan aku share ke kalian gimana cara aku mengatasi hama vermith snail di tank aku, teman-teman ya. Nah, buat kalian yang nggak tahu vermith snail itu apa, vermith snail itu adalah semacam hama yang sering muncul di akuarium air laut, teman-teman. Dimana hama ini kurang lebih bentuknya itu seperti ini ya. Dan ini termasuk golongan siput, teman-teman ya. Di sini bukan cacing ya, meskipun dia rumahnya atau bentuknya itu panjang-panjang menyerupai bentuk cacingnya. Ini sebenarnya adalah rumahnya ya. Nah, untuk vermith snail ini sendiri, ini dia tidak jalan-jalan atau berpindah tempat ya, kayak seperti hama-hama yang lainnya ya. Dia cenderung berdiam di tempat, teman-teman. Nah, karena dia ini berdiam di tempat, jadi cara dia mencari makan itu dia mengeluarkan semacam lendir, teman-teman, yang berwarna putih ya. Jadi kayak membentuk seperti jaring itu ya. Dan lendir inilah yang berpotensi mengganggu koral jika terkena koral, teman-teman. Jadi bikin koral itu nggak mekar. Sebenarnya sih dia tidak mengganggu secara langsung ya, tapi cara dia mencari makan itulah yang akhirnya mengganggu koral-koral, teman-teman. Nah, untuk penyebabnya itu sendiri, kenapa hama vermith snail ini bisa ada di tank kita, itu bisa jadi dari penggunaan leapfrog, teman-teman. Kemudian bisa juga lewat koral-koral yang kita beli ya. Jadi ini bisa berawal dari tank si penjual juga bisa, teman-teman ya. Nah, kemudian kalau untuk cara mengatasinya ya, jika memang tank kita itu sudah kena sama yang namanya hama ini bisa banyak, teman-teman ya. Ini menurut yang aku baca, kita bisa taruh juga untuk predator alaminya ya, yaitu juga semacam keong, dia namanya itu keong bumblebee ya, bumblebee snail itu bisa taruh itu. Karena untuk keong itu sendiri itu dia keong yang tipenya itu karnivora ya, jadi dia pemakan daging. Dan dia itu juga bisa makan si vermith snail ini, teman-teman. Cuman untuk minusnya sendiri, kalau nggak kita awasin, keong turbo yang bisa dibilang tugasnya cleaning service itu juga bisa dimakan sama yang namanya keong bumblebee ini, teman-teman. Nah, makanya di sini aku nggak pakai cara yang pakai keong bumblebee ini ya. Dan juga karena untuk mendapatkannya juga itu kan agak susah ya kalau untuk di Samarinda sini. Dan kemudian untuk cara selanjutnya bisa pakai ikan ya. Banyak yang menyarankan itu pakai ikan kepe ya, atau keling liris katanya. Cuman kalau aku sendiri, kalau untuk keling liris itu nggak worth it ya, karena sebelumnya juga di sini sudah pernah ada keling liris ya di tank aku, teman-teman. Dan untuk vermith snailnya itu benar-benar tidak disentuh sama sekali ya. Nah, untuk kepe monyong itu juga aku belum pernah coba. Cuman aku di sini juga apa ya, nggak yakin ya kalau untuk kepe monyong ini bakal makanin si vermith snail ini. Jadi kemudian di sini aku pakai cara yang ketiga, teman-teman, yaitu membuang si vermith snail ini secara manual ya, meskipun ya resikonya juga itu banyak ya, karena untuk membersihkan secara manual otomatis kita bisa dibilang itu ngobok-ngobok tank ya, dan itu kurang bagus. Karena untuk ngobok-ngobok tank itu berpotensi untuk bikin tank kita crash ya, karena saat kita ngobok-ngobok tank itu nutrien daripada nitrat dan fosfat itu akan cenderung naik, teman-teman. Jadi usahakan kalau kalian ngobok-ngobok tank atau mengeluarkan koral atau bahkan leapfrognya itu usahakan supaya untuk si pasirnya itu jangan sampai berterbangan, teman-teman. Karena untuk nitrat dan fosfat itu endapannya itu banyak yang ada di pasir ya. Jadi itu. Nah, jadi di sini kemarin aku pakai cara yang terakhir itu ya. Karena mau nggak mau itu memang harus pakai cara yang terakhir, teman-teman. Kenapa? Karena untuk hama vermith snail ini sendiri itu sebenarnya sudah banyak banget ya untuk di detrok aku. Jadi di bagian bawah bahkan di bagian atas semuanya itu hampir semua itu ditumbuhin sama yang namanya vermith snail ya. Jadi ini bisa juga jadi alasan kenapa beberapa koralku kemarin nggak ada yang mekar ya, kayak
batu hiu ya, karena untuk batu hiu sendiri ini kemarin sempat ditumbuhin sama yang namanya Vermit snail juga teman-teman. Jadi untuk daripada bagian skeleton koralnya ini kalian bisa lihat sendiri itu banyak ditumbuhin sama yang namanya Vermit snail ya. Jadi inilah alasan juga ya kenapa untuk si batu hiu aku itu nggak mekar ya, dan untuk si si torch aku juga itu nggak mekar kemarin ya, sempat nggak mekar ya, meskipun sebagian juga memang banyak yang masih mekar ya. Jadi di sini aku lakuin itu secara hati-hati teman-teman ya. Jadi semuanya itu aku keluarin, untuk koral-koralnya itu bener-bener aku keluarin dulu semuanya. Kemudian juga untuk bedrocknya itu aku juga keluarin semuanya ya. Dan juga karena di sini aku sekaligus ngebersihin lumut-lumut yang sudah membandel teman-teman. Jadi di tank ini aku kemarin sempat obok-obok ya, yang berarti ini memungkinkan untuk si nitrat dan fosfatnya itu ngelonjak teman-teman. Jadi di sini aku melakukan bisa dibilang itu penanganan ya. Jadi sekaligus juga di sini itu aku water change airnya itu sebesar 30% teman-teman. Jadi kenapa? Karena yaitu karena habis diobok-obok otomatis nutrien itu naik teman-teman. Jadi aku water change itu untuk menurunkan agar si lonjakan nutriennya ini nggak terlalu tinggi teman-teman. Dan juga untuk koral-koralnya ini aku sekalian dip ya, itu sekalian dip sembari untuk Vermit snail yang menempel pada bagian-bagian skeletonnya itu aku bersihin teman-teman. Itu aku potekin ya, aku potengin pakai ya penjepit lah supaya dia bersih ya, dan bersihkannya itu benar-benar sampai ke akarnya teman-teman ya, jangan cuma di atasnya doang, karena biasanya kalau untuk Vermit snail ini dipotong atasnya dia akan lari ke bawah teman-teman. Jadi benar-benar sampai ke akarnya untuk membersihkan si Vermit snail ini teman-teman. Jadi kita harus bersihkan semuanya ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah untuk pada bagian detroknya itu juga ini sudah juga aku bersihkan juga teman-teman ya, karena untuk detroknya ini sendiri kalian bisa lihat sendiri ya, pada bagian bawahnya juga itu banyak ya. Jadi kita harus bersihkan juga sampai benar-benar habis teman-teman ya. Dan juga untuk niatnya sendiri aku pengen ngejemur dulu ya untuk si detroknya ini, cuman karena itu malam teman-teman ya, kalau nunggu matahari ya juga harus nunggu besok ya. Jadi mau nggak mau aku pakai inisiatif teman-teman ya, itu pakai airgun ya, jadi kayak pakai pemanas gitu. Itu fungsinya supaya apa? Supaya hama-hama yang menempel juga mati ya, meskipun juga bakteri baik yang sudah menempel di batunya ini pasti mati teman-teman. Jadi aku pakai airgun atau pemanas ya, supaya si batunya itu cepat kering ya, cepat kering dan kuman-kuman yang atau bakteri yang menempel itu mati ya. Jadi itu. Dan juga untuk pada laptopnya ini sendiri, karena ini sudah terlanjur aku keluarin, itu aku agak modif sedikit ya, aku tambahin beberapa variasi sedikit lah, biar nggak kayak kemarin asal taruh aja gitu teman-teman ya. Nah kemudian di sini setelah aku water change tadi ya, dan airnya itu sudah juga agak jernihan ya, di sini aku sudah mulai taruh scapingnya teman-teman ya, yang scapingnya sudah kita bersihkan juga dari hama-hama Vermit snailnya ya. Dan untuk koralnya juga itu sudah kita bersihkan juga, sekaligus tadi kita dip juga ya lagi ya, agar ya lebih terjamin ya untuk kebersihannya. Nah baru aku susun ulang teman-teman. Dan untuk susunannya sendiri itu aku agak ubah sedikit ya untuk posisinya sebagian koral-koralnya ya, biar lebih lebih rapi aja ya ketimbang sebelumnya ya, karena ini juga sudah terlanjur benar-benar diobok-obok total ya. Dan juga berharap aja ini tidak crash teman-teman ya. Kondisi tank yang tadi malam sudah kita obok-obok teman-teman ya, dan untuk koralnya semua sudah kita dip, sama untuk batu scapingnya juga bahkan kita angkat ya, untuk menghilangkan hama daripada si Vermit snailnya ini teman-teman ya. Dan buat kalian juga yang ngobok-ngobok tank, usahain jangan sampai kalau bisa ya, jangan sampai untuk si pasirnya itu sampai angkat ke atas teman-teman, karena itu berpotensi untuk menaikkan atau meningkatkan nutrien yang ada ya. Karena ini tank ini teman-teman sebelum kemarin itu diobok-obok, untuk nilai nitratnya itu ada di angka 25 dan fosfatnya di 0,1 ya. Nah tadi setelah aku cek ya, setelah tadi malam diobok-obok dan tadi aku cek lagi, nitratnya itu ada di angka 50 teman-teman ya. Yang awalnya itu 25 sekarang jadi 50. Kemudian untuk fosfatnya yang awalnya 0,1 sekarang menjadi 0,5 teman-teman. Padahal untuk si
Untuk dari tanknya ini sendiri, itu kemarin tadi malam itu aku melakukan penanganan ya, yang dimana aku sekaligus juga itu water change sekitar 30% ya. Dan memang tujuannya itu supaya lonjakan nutrien itu supaya tidak terlalu tinggi ya. Dan alhasil masih dapat di angka segitu teman-teman. Dan bayangkan aja bila tidak dilakukan water change sama sekali ya, otomatis untuk nutriennya pasti akan lebih tinggi daripada itu teman-teman ya. Ya, untuk sementara untuk pemberian pakannya itu, untuk pakan ikannya itu akan aku kurangin teman-teman. Jadi sekitar 5 atau 10 butir lah sekali ngasih makan. Dan ini bakalan aku 2 kali aja kasih makan, jadi bisa sehari itu cuma 20 butir aja ya. Itu untuk menurunkan nutriennya ya. Karena nutriennya tinggi, jadi di sini juga aku mulai dosing yang namanya Nopox teman-teman ya. Jadi ya untuk menurunkan nilai daripada nitrat dan fosfatnya ya. Dan usahakan juga buat kalian yang memang tanknya itu kena hama vermit snail ya, yang awalnya dari mungkin 1 atau 2, mending langsung ditanganin aja teman-teman ya, ketimbang nanti kalian jadi kayak tank aku ya, yang dimana untuk vermit snailnya itu sudah bisa dibilang menjadi wabah ya, dan bahkan hampir ke seluruh tank itu ditumbuhin, dan bahkan efeknya itu ke koral sampai ada yang nggak mekar dan mau mati teman-teman ya. Dan ya inilah kondisi daripada koral-koralnya ya. Dan memang untuk beberapa koral itu aku reposisi ya untuk perubahan tempatnya. Ini yang kayak yang karang permen ini ya, awalnya di belakang aku pindah ke depan ya. Dan buat juga itu yang di bawah itu karang permen yang lepas dari skeleton juga aku pindahin ke depan, dan aku bikinin kayak mangkok-mangkok kecil begitu ya. Itu supaya jadi wadah ya, biar dia nggak ketiup sama arus ya. Nggak terbang-terbang karena itu posisinya dia itu ringan teman-teman ya. Dan juga untuk daripada si ini teman-teman ya, yang awalnya kemarin si batu hiu itu waktu ada di sini ya, di tengah sini itu nggak mekar sama sekali, yang aku kira bakalan mati, itu sudah ternyata setelah dibersihkan si hamanya tuh alhamdulillah sekarang sedikit sudah mau mekar teman-teman ya. Ya meskipun juga ini bisa dibilang telat ya daripada penanganan pada si anunya ya, hamanya ya, si vermit snail-nya. Tapi alhamdulillah sudah mau mulai mekar teman-teman. Jadi ternyata memang penyebab pertamanya atau penyebab utamanya itu si hama vermit snail itu teman-teman. Dan kalian bisa lihat juga untuk si tofs itu ya, itu sekarang juga sudah mulai mekar ya sedikit ya. Padahal kemarin juga aku kirain bakalan cepat mati juga karena nggak mau mekar sama sekali ya. Alhamdulillah itu sudah mau mekar sedikit, tapi juga itu tidak menjamin ya kalau seterusnya bakalan selamat, karena itu juga bisa dibilang telat ya dalam penanganannya ya. Dan untuk koral-koral yang lainnya seperti batu jeruk yang ini masih aman sampai sekarang ya, tidak ada indikasi berefek negatif akibat daripada kemarin dirombak dan didip segala ya. Dan untuk blasto juga aman ya sampai sekarang. Kemudian untuk ini ya jamur-jamur discosoma itu masih aman. Bahkan untuk ini juga ya jamur rhodactis ini kemarin juga yang membelah itu sudah memang aku agak geser dikit teman-teman biar lebih kelihatan ya, nggak bersentuhan. Sekalian tadi malam itu, dan aku tempel juga di situ ada jamur discosoma kecil ya, aku taruh di situ. Nah kemudian untuk jamur-jamur ini ya leopard discosoma yang beranak yang pada bagian belakangnya itu ya, ada anaknya itu. Nah itu aku ubah posisinya ke samping kanan sini teman-teman ya, sama aku agak tempel juga ada jamur discosoma merah kecil ya. Dan untuk koral-koral yang lain itu masih aman ya, cuman memang ada beberapa juga yang masih belum mekar kayak GSP yang ini ya, sama untuk si Zua yang ini teman-teman ya, ini memang nggak mekar sama sekali ya, kemungkinan ini berpotensi bakalan mati ya. Cuman penyebab ininya sendiri ini masih belum tahu ya sampai sekarang apa. Karang kuku juga masih aman, kemudian di situ ada Zoa juga masih aman ya. Terutama ini juga si cendol aman ya, semuanya aman teman-teman ya. Alhamdulillah tidak ada efek negatif akibat daripada tank diobok-obok kemarin ya. Cuman ya buat kalian yang memang kalau bisa itu ya jangan sampai diobok-obok lah ya. Karena ya memang potensi untuk tank press itu memang besar ya. Nah di sini kenapa juga aku berani, karena di sini aku juga punya tank lain teman-teman ya di sana. Jadi kalau misalnya ada apa-apa di tank ini ya, itu bisa aku ngungsiin sementara ke tank yang di sana teman-teman.
Ya, tapi ya buat kalian ya kalau bisa jangan coba-coba lah ya. Dan biarpun ternyata memang harus dirombak ya untuk melepas si Hermit snail-nya, usahain untuk pasirnya jangan sampai terangkat teman-teman. Dan ya kayaknya itu aja teman-teman ya untuk video kali ini ya. Nah, jika ada sesuatu yang pengen kalian tanyakan, jangan sungkan teman-teman, kalian langsung komen aja di bawah, nanti aku akan coba untuk jawab teman-teman ya. Dan ya jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, aku ucapin terima kasih banyak. Dan ya untuk lebih dan kurangnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.